warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Agus Sobri Haji Mulia Irawan, Prodi Agronomi di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Hasyifa Rizky Fadila Putri dari Prodi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Galindri Cyaning Ramadhani dari Program Studi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya Ki Agus Sobri akan menjelaskan pengertian dan macam-macam jenis angin dan awan. Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Tekanan udara di semua tempat tidak sama. Perbedaan tekanan udara tersebut menyebabkan udara mengalir atau bergerak. Angin selalu diberi nama berdasarkan asal datangnya, seperti angin darat, angin laut, angin lembah, dan angin gunung. Angin darat. Angin darat merupakan angin yang bertiup dari daratan ke lautan. Angin ini biasanya bertiup pada malam hari, yakni pada pukul 20 tepat hingga pada pukul 16 tepat. Angin ini sering kali dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan tradisional untuk berangkat melaut. Angin laut. Angin laut ini merupakan angin yang bertiup dari lautan menuju ke daratan. Angin ini umumnya bertiup pada siang hari, yakni pukul 9 tepat hingga pukul 16 tepat. Angin ini biasanya dimanfaatkan nelayan tradisional untuk menuju pulang sehabis melaut. Angin lembah. Angin lembah merupakan angin yang bertiup dari lembah menuju ke puncak gunung. Angin ini biasanya terjadi pada siang hari. Angin gunung. Angin gunung merupakan kebalikan dari angin lembah, yakni merupakan angin yang bertiup dari puncak gunung ke lembah dan biasanya terjadi pada malam hari. Lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu awan. Awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi atau permukaan planet lain. Awan juga massa terlihat yang tertarik oleh gravitasi, seperti massa materi dalam ruang yang disebut awan antar bintang dan nebula. Awan dipelajari dalam ilmu awan atau fisika awan, suatu cabang meteorologi. Macam-macam awan dapat dibedakan berdasarkan ketinggiannya. Contohnya adalah awan rendah yang memiliki ketinggian 0-2 km dari permukaan tanah. Salah satu contohnya adalah awan stratocumulus. Awan ini terletak sangat rendah sehingga dari tanah kita dapat melihatnya dengan jelas. Awan stratocumulus dapat menghasilkan hujan namun biasanya tidak lebat. Awan ini berbentuk bulat dengan gumpalan yang nampak berkumpul atau memisah secara teratur di langit dengan warna keabu-abuan. Awan stratocumulus terlihat seperti selimut putih tebal yang memiliki sedikit kemiripan dengan awan cumulus, hanya saja jauh lebih besar. Awan jenis ini berwarna terang hingga abu-abu gelap tergantung dari ketebalannya. Selanjutnya adalah awan sedang yang memiliki ketinggian 2-6 km dari permukaan tanah. Salah satu contohnya adalah awan altostratus. Awan ini banyak sekali mengandung butiran air. Oleh karena itu, awan ini dapat menghasilkan hujan ringan dan vigra atau hujan yang tidak sampai ke tanah. Secara fisik, awan ini berbentuk lembaran-lembaran tipis dan membentuk jalur-jalur berwarna keabu-abuan. Inilah mengapa ia kerap juga disebut dengan boring cloud. Awan ini menutup sebagian besar permukaan langit, meski beberapa bagian masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Terbentuknya awan ini biasanya saat senja dan malam hari, lalu akan perlahan hilang jika siang datang dengan matahari yang terik. Awan altostratus dapat membentang bermil-mil jauhnya dan biasanya dikaitkan dengan munculnya hujan ringan atau salju. Selanjutnya adalah awan tinggi yang memiliki ketinggian 6-12 km dari permukaan tanah. Salah satu contohnya adalah awan cirrus. Awan ini memiliki struktur yang sangat halus seperti serat dan berbentuk seperti bulu burung. Selain itu, awan cirrus juga sering berbentuk seperti pita yang melengkung di langit seakan-akan bertemu pada beberapa titik di ufuk. Awan cirrus sering mengandung kristal es sehingga awan ini sangat jarang sekali menghasilkan hujan. Awan ini kerap menghalau cahaya matahari atau bulan sehingga menimbulkan fenomena alam halo. Fenomena ini terjadi akibat kristal es dalam awan cirrus yang membiaskan sinar matahari sehingga membentuk lingkaran cincin yang mengelilingi matahari. Awan ini dapat dengan mudah dibedakan dari awan lainnya karena memiliki warna kuning terang atau merah sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam.
Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galindri dan Hasyifa. Kepada Galindri dan Hasyifa saya persilakan. Baiklah, saya Galindri Cehaning Ramadhani akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan dari alat-alat untuk mengukur angin. Salah satunya ada barometer, anemometer, dan hygrometer. Yang pertama ada barometer. Fungsinya digunakan untuk mengukur tekanan udara dan digunakan dalam peramalan cuaca. Cara penggunaannya, jika tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan akan badai. Yang kedua ada anemometer. Fungsinya alat pengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan angin itu. Cara penggunaannya yaitu anemometer harus ditempatkan di daerah terbuka. Pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup mangkok-mangkok tersebut, makin cepat pula kecepatan berputarnya piring mangkok-mangkok. Dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Dan yang terakhir ada hygrometer. Fungsinya untuk mengukur kelembapan udara relatif. Cara penggunaannya, hygrometer terdapat 2 skala, yang satunya menunjukkan kelembapan dan satunya menunjukkan temperatur. Cara penggunaan dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembapannya. Kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembapan biasanya ditandai dengan huruf H atau kalau suhu dengan derajat Celcius. Baiklah, saya Hasyifa Rizky Fadila Putri akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan dari alat-alat untuk mengukur awan, yang diantaranya adalah termometer dan nefoskop. Yang pertama adalah termometer. Termometer dibagi menjadi 2, yaitu termometer maksimum dan termometer minimum. Termometer maksimum adalah termometer air raksa yang diletakkan mendatar agak miring ke atas karena adanya tegangan permukaan. Kegunaannya adalah untuk mengukur suhu udara maksimum yang berada di awan. Termometer minimum adalah termometer yang berisi alkohol dan diletakkan mendatar agar tidak adanya gaya gravitasi. Kegunaannya adalah untuk mengukur suhu udara minimum yang berada di awan. Selanjutnya adalah nefoskop. Nefoskop adalah alat untuk mengukur ketinggian, arah, dan kecepatan awan. Sinar cahaya dengan kecepatan yang diketahui dipancarkan dari nefoskop yang mengenai dasar awan yang ditargetkan. Waktu tempuh sinyal balik digunakan untuk memperkirakan jarak ke awan.